Padahal susunan wali itu sudah ditentukan oleh syariat. Kada boleh melampau pun kada boleh. Misalnya begini, ada abah, kan susunan wali itu yang pertama abah, abahnya si hantar kawin, kemudian kai dan seterusnya ke atas. Kalau kededa, lalu saudara ke samping, saudara kandung, saudara sahabat dan lain sebagainya. Kalau kededa juga ke bawah, anak saudara. Kalau kededa anak saudara sahabat. Kalau tadi kan sahabat seibu, ini sahabat saja. Nah, kalau kededa juga ke atas tapi ke samping, paman dan seterusnya. Kalau misalnya melingkau, abah ada, tapi dilingkawi kai ada. Karena kai aja lebih tuha lawan lebih alim misalnya. Abah nih biasa aja orangnya, lalu abah dilingkawi, nah menikahkan kai aja. Kenapa jadi kai? Sidin tuan dulu, gitu kan, misal. Abah biar kan adalah ada aja, tapi biasa aja gawe menjahit aja misalnya. Oh ada kawan, karena susunan wali itu sudah ditentukan oleh syariat. Apalagi kalau asal ada hubungan apa-apa, apalagi hubungan dan wali ini kan dari bapak semua ya, dari bapak semua, kada boleh dari ibu. Atau misalnya asal ini ya dari ibu tadi, saudara kandung dari ibu misalnya, itu kada boleh. Nah itu satu. Yang kedua yang ramai juga adalah tentang wali muhakam namanya. Jadi wali muhakam itu adalah wali yang tidak ada hubungan sama sekali dengan si yang kawin, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu dia diangkat menjadi wali bagi si pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan. Nah, wali muhakam ini ada syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta ada wali hakam tunggal. Nah, yaitu tadi jerulun. Masalah wali ini ada runtutannya dan ada urutannya, kada boleh dilangkaui. Jadi begini, misal wali nasab itu abah, kai, saudara kandung, kemudian anak saudara kandung, paman dan lain sebagainya. Itu wali nasab. Kemudian apabila ada wali nasab, maka tidak boleh ke wali hakim. Nanti udah jelaskan wali hakim. Tetapi apabila misalnya wali nasabnya ini, wali nasab itu ada dua. Ada wali nasab yang dekat hubungannya dengan si yang kawin, atau wali nasab jauh hubungannya dengan yang kawin. Yang parak itu maksudnya yang langsung, susunannya itu langsung dengan, misalnya gini, kalau abah itu kan nomor 1, kai nomor 2. Nah, abah ini namanya wali dekat. Wali dekat hubungan dengan si yang kawin. Sementara kai karena dia nomor 2, maka disebut wali jauh. Wali nasab tapi jauh. Jauh maksudnya apa? Kada langsung berhubungan dengan si yang kawin, karena masih ada abahnya. Nah, wali jauh kada boleh menjadi wali apabila masih ada wali dekat. Kalau misalnya dilingkau, maka pernikahannya kada sah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila wali dekat kadeda, abah sudah meninggal. Wali jauh kadeda juga, abah aja sudah meninggal, apalagi kai. Saudara kandung kadeda juga, karena ini anak saurangannya aja. Paman kadeda juga, karena sudah meninggalan juga, abah aja sudah tua misalnya. Apalagi paman-paman yang lain sudah meninggalan berantakan. Anak paman bang ada tahu karena sudah lawas berpisah, merantau orangnya karena gara-gara transmigrasi bahari begitu kan. Ada tahu lagi nih namanya silsilahnya. Nah, ini istilahnya terputus walinya. Wali nasabnya terkadada lagi, istilahnya putus wali. Nah, apabila putus wali, maka wali untuk pernikahan si orang tersebut adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu adalah orang yang diangkat oleh sultan. Kalau bahasa Rasulullah
adalah wali bagi pernikahan orang yang tidak punya wali. Itu bahasa Rasulullah SAW. Lalu sultan itu adalah pemerintah. Dan sekarang pemerintah kita sudah menetapkan regulasi atau aturan bahwasanya wali hakim pada zaman sekarang ini adalah kepala KUA. Jadi kada boleh yang lain wali hakim. Bahkan kepala kemenang pun kada boleh menjadi wali hakim. Karena apa? Karena sudah diputuskan oleh sultan, sudah diputuskan oleh pemerintah bahwasanya wali hakim itu adalah kepala KUA. Lalu misalnya kepala KUA-nya kededa, misal karena kededa kecamatan, atau misalnya KUA-nya ada, tetapi kepala KUA-nya melanggar aturan. Dalam artian, misal contohnya, Pak, belum hendak menikah. Oh iya, siap. Mana persyaratannya? Ini, oh sudah lengkap. Terus apalagi Pak persyaratannya? Ikam harus bayar nukar wali katanya. Nukar wali, ada apa nukar wali? Kan ada istilah di kampung itu nukar wali ya. Nukar wali. Berapa nukar walinya? Ini karena ikam ini wali hakim, maka nukar walinya adalah 1 juta. Kalau wali hakimnya, kepala KUA-nya melakukan hal tersebut, maka itu melanggar undang-undang dan melanggar aturan. Ketika kepala KUA-nya nangkai itu, wali hakimnya nangkai itu, maka baru boleh mengangkat yang namanya wali muhakam. Jadi selama kepala KUA-nya ada masalah, selama itu juga wali muhakam itu ada. Lalu bagaimana dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini? Mungkin pian pernah mengalami atau mendengar berita kabar di sana jar ada orang nikahan. Walinya siapa? Guru itu jar. Siapa sih itu? Ada tahu jar dengan si pengantinnya ini ada hubungannya dengan kepala KUA lain dua begitu kan? Lalu sini nama menikahkan itu apa? Ujar wali hakim, wali muhakam jar. Oh gitu kan? Nah, ini kejadian yang seperti itu, kasus yang seperti itu, ini hukumnya adalah syubhat. Kenapa jadi perlu dikatakan syubhat? Pertama, wali hakim masih ada, dan wali hakimnya kededa meminta apa-apa datang ke kantor aja kededa, gitu kan? Si yang bersangkutan nih datang ke kantor aja kededa, apalagi mengatakan bahwasanya kepala KUA-nya atau hakimnya melanggar aturan. Ulun katakan pernikahan seperti itu pernikahan yang syubhat. Syubhat itu maksudnya dikatakan sah ketika syarat muhakamnya itu kada terpenuhi. Dikatakan kada sah ketika kada jelas juga kenapa jadi sampai melakukan wali muhakam tadi. Untuk memutuskannya apakah ini sah atau tidak, maka harus ada isbat nikah, dan yang memutuskan adalah pengadilan agama. Oleh karena itu, kalau boleh ulun sarankan dan mungkin yang disampaikan kepada tetangga, keluarga dan lain-lain, jangan sampai melakukan pernikahan dengan wali muhakam, karena pernikahannya mukhtalaf alaih, diperselisihkan keabsahannya. Ulun kadang mengatakan kada sah, tapi diperselisihkan keabsahannya. Kenapa? Karena wali hakim masih ada. Seandainya di hutan, pian misalnya lah, kada tahu tempat di mana ini adanya, ada binian misalnya, pina patut, terus ada kawan seikut, nang pina ibaratnya nang alim juga sedikit, pernikahan di sana itu bisa jadi sah, karena di tengah hutan ada tahu di mana tempatnya, wali hakimnya mendatangi kemana juga itu bisa jadi sah. 75% atau 90% sah pernikahannya pada saat itu yang di hutan tadi. Tapi apabila di kota juga tahu hanya paling berjarak 10 atau 15
5 kilo pernikahan di sana, itu mungkin pasti ada sesuatu yang disimpalkan. Hendak berbini dua kah, tapi kedua ini kepada dua bini lalu dikasih aja wali hakil wali muhakam bisa jadi dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau orang dikasih itu artinya latar belakang. Nah ini yang ketiga. Syarat yang rukun nikah yang keempat adalah adanya saksi. Saksi ini minimal 2 orang. Tentang saksi ini juga agak ramai sedikit. Jadi saksi ini apakah disebut 2 itu harus 2? Lalu misalnya adalah kita ini kan bisa anggaplah misalnya pernikahan di Masjid Nur Hasyim. Kan banyak nih orang saksi itu kan 2 orang aja, tapi yang lain hadir juga gitu. Nah, ada pertanyaan waktu itu, saksi ini 2 itu hajakah atau nang hadir ini 2 termasuk saksi? Ini menjadi kasus pernah ulun temui pada saat itu waktu pernikahan si hadirin mengatakan ulang ya. Nah, kan saksi ini kan menjadi kunci nih. Ujar saksi sah sudah, tapi ujar saksi ulang. Nah menjadi kasus adalah pertanyaan saksi ini 2 orang itu aja, kan disebutkan di dalam rukun itu kan syahidah ini ada ini 2 orang saksi yang hadir. Lalu dan hadir dan lainnya ini apakah termasuk saksi atau tidak? Jadi waktu itu kasusnya waktu pernikahan si pemulung ini tersalah menyebut nama laki-lakinya. Waktu itu Sugiarto disebut oleh pemulung Sugiarto. Saksi yang 2 dihiga ini mengatakan sah ya, ujar saksi 2. Tapi yang hadirin yang mendengar karena para lawan mikrofon gitu kan, mendengar nama lakiannya ini kan Sugiarto, tapi oleh pemulung disebut Sugiarto. Ujar saksi yang di belakang tadi ulang ya. Lalu bingung. Saksi 2 ini mengatakan sah karena pendengar sidin Sugiarto aja jujur aja sudah Sugiarto. Tapi karena di belakang ini mendengar Sugiarto, maka ujar di belakang ulang. Nah, ini kasusnya seperti itu. Nah, untuk saksi ini kata-kata 2 orang saksi itu minimal 2 orang saksi, artinya lebih boleh dan lebih bagus. Buktinya apa? Buktinya kan kalau 2 ini kata tapi mendengar, nah lain kan bisa mengjurakan. Dan saksi ini harus jujur dalam artian kalau misalnya ada tapi mendengar, kekain aja lah jadi saksi, mungkin saksi umum aja gitu lah. Ada usah saksi yang utama. Jadi kalau misalnya 2 orang itu saksi utama, kalau boleh kita katakan yang hadirinnya saksi umum. Nah ini saksi perlu juga diperhatikan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak menikahkan anak misalnya, tolong perhatikan saksinya begitu. Ya bujur tuan guru, tapi kalau sidin tuha, kalau kita kata mendengar kayak apa? Gitu kan? Mending yang ustadz lulusan pondok pesantren misalnya, tapi agar pendengarannya masih bagus, itu lebih mending. Tapi itu kalau berduaan ibaratnya wajib-wajibnya aja nih. Saksinya 2, pengantinnya 2, pemulunya, walinya berimaan aja misalnya di tempat itu. Nah ini harus jujur saksinya yang dicari. Tapi kalau banyak bisa aja tuan guru jadi tuan guru Tuha jadi saksi. Kalau banyak orangnya, karena kan yang 2 ini saksi utama, yang lainnya saksi umum. Artinya yang umumnya ini jadi saksi 2. Ada salah juga toh. Tapi apabila banyak, tapi pun beli 5-an aja harus pas lah artinya saksinya. Nah ini yang keempat pembahasan kita. Yang kelima, rukun nikah yang kelima adalah sigah atau ijab kabul. Ini rapi juga ijab kabul ini mulai bahari sudah mulai CPNS tuh masalah sigah nih
masih dibahas. Apa pembahasannya? Jawaban si pengantin ini, saya terima nikahnya atau saya terima menikahinya. Ini masih sampai wayah ini masih ada yang memperhatikan itu. Terutama kalau sampai wayah ini itu daerah Martapura itu masih saya terima menikahi. Daerah Hulu Sungai itu sebahagian ada yang memakai saya terima menikahi, ada juga yang memakai saya terima nikahnya. Di Banjarmasin lebih banyak yang memakai saya terima nikahnya. Yang menikahi ada beberapa. Di Pelaihari sama aja juga, sama lawan Banjarmasin, lebih banyak memakai saya terima nikahnya. Sementara saya terima menikahi itu sedikit tapi ada. Untuk lebih jelasnya, ulun bacakan dalilnya supaya kita ada apa jurang tuh kada bingung lagi. Hendak nikahnya sah aja, hendak menikahinya sah juga. Ini dalil. Ini lawas belum dapat ulun simpan terus karena sampai ini masih ada aja takut-takut kadang-kadang datang di kantor pajak ulun singkatnya karena saya terima menikahi, yang terserah kamu aja. Kadang-kadang kan usah dibahas-bahas lagi karena kita sudah tahu ilmunya. Nah, ulun bacakan lah. Jadi ini rujukannya adalah beberapa kitab. Yang pertama, Kitabun Nikah halaman 36 karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini pertama. Maka ijab itu maksudnya kata-kata si wali kepada si laki-laki. Kata-kata penghulu atau kata-kata wali kepada si laki-laki itu ijab namanya. Maka ijab itu yaitu kata wali perempuan, aku nikahkan akan dikau akan si anu dengan mahar sekian. Ini kata-kata di dalam kitab nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ijabnya tadi. Dan qabul itu maksudnya kata-kata si pengantin laki-laki menjawab perkataan si wali tadi. Dan qabul itu yaitu kata laki-laki yang dinikahkan itu. Nah, kata-katanya adalah ku terima menikah. Ku terima menikah. Ini kata-kata si Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ku terima menikahi si anu dengan mahar yang tersebut itu. Di dalam kita bernikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kata-katanya adalah saya terima menikahi. Itu biar dikatakan pertama. Yang kedua, ini di dalam Siyarus Salikin juz 2 halaman 38 karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Ini kawan sidin, kawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari waktu di Makkah. Ijab dan qabul yakni ijab dari wali dan qabul dari suami dengan sebarang bahasa. Nah, sebarang bahasa jajar sidin artinya apa? Artinya apabila kata-katanya itu bisa dipahami bahwa si wali ini menikahkan anaknya, kemudian si laki-laki menerima pernikahan itu, maka itu sudah dianggap akad nikah. Sebarang bahasa yang sudah diucap Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Tetapi dicontohkan sidin seperti dikata oleh wali itu, zawwajtuka binti fulanatan fi mahrika. Artinya aku peristrikan akan dikau akan anakku si fulan dengan isi kawin sekian. Nah, itu kata-kata si wali ya, ijab. Maka dikabulkan oleh suami itu dengan katanya qabiltu nikahaha li nafsi ala hadzal mahri. Artinya aku terima nikahnya bagi diriku atas isi kawin sekian ini. Menurut
di dalam Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Baligbagi, kata-katanya adalah aku terima nikahnya. Syekh Muhammad Hasan mengatakan saya terima menikahi. Syekh Abdul Somad mengatakan saya terima nikahnya. Padahal berdua ini adalah kawan. Karena kesimpulannya. Kemudian dalil berikutnya, Kifayatul Ulam halaman 41, Syekh Ismail Minangkabawi. Zawwajtuka bikada, artinya ku kawinkan akan dikau aku kawinkan akan dikau anakku ini, kemudian sekian, dengan mahar sekian. Maka jawab mempelai, qabiltu nikahaha li nafsi bidzalika, artinya aku terima akan nikahnya. Dua sudah. Jadi di dalam Syiarus Salikin itu saya terima nikahnya, di dalam Kifayatul Ulam saya terima nikahnya. Jadi ada dua nikahnya, satu menikahi. Ini ada lima ya namanya dalilnya ya. Nah, itu kemudian di dalam Mabadi Ilmu Fikih jilid 3 halaman 14 karya Haji Muhammad Sarni Al-Alabi, orang Alabi ulang Rabiu. Lafaz akad ijab dari wali itu atau wakilnya seperti aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan mahar 100.000 rupiah. Bisa saja. Dan qabul dari laki-laki seperti aku terima menikahi. Nah, dua sama dalam yang tadi dua, ini dua. Di dalam Muhammad Sarni Al-Alabi, di dalam Mabadi Ilmu Fikih. Orang Alabiyu bahari itu alim-alim. Jadi sebelum Martapura itu termasuk kota ilmu, Alabiyu ini termasuk banyak ulama pada saat itu. Sebelum Martapura itu kesan orang bahari kayak gitu. Jadi orang-orang banyak belajar ke Alabiyu waktu itu. Nah, kemudian yang terakhir ini dari kitab Al-Imdad Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sambungkul. Nah, ini dulu Sambungkul. Di dalam Imdad ada disebutkan, wahai Fulan bin Fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Fulanah binti Fulanah yang telah memberi izin dan berwakil kepadaku oleh walinya dengan mahar. Jawab, saya terima menikahi Fulanah binti Fulanah dengan maharnya. Jadi ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5 dan masing-masing ada yang mengatakan menikahi, ada yang mengatakan nikah. Kesimpulannya, semua kitab mengucapkan ijab dengan aku nikahkan atau aku kawinkan engkau atau aku kawinkan engkau akan anakku. Nah, untuk ijab kabulnya, ijabnya kata-kata si wali kepada si laki-laki itu sama semua. Aku nikahkan engkau dengan anakku, itu sama semua. Nah, sementara kabulnya ini yang berbeda. Mengucapkan kalimat kabul 2 versi. Aku terima menikahi dan aku terima nikahnya. Artinya apa? Artinya kada usah kabul, hendak nikahnya sah, silakan. Hendak menikahi silakan. Karena ada dalilnya, keduanya ada dalilnya. Jadi kalau usah tapi kabul lagi. Ada guru misalnya biasanya Martapura tentang menikahkan guru Martapura, aku terima kalau dilajari di kantor itu saya terima nikahnya.
Lalu ketika berhadapan dua penghulu nang dari Martapura tadi, karena abahnya mewakilkan ke guru Martapura misalnya, apa jawabannya aja sih dia? Aku terima nikahnya, misalnya si jawaban itu karena dilajari di kantor nang kayak itu. Diganti kawal lah. Bapak dah aja, enggak ada bapak. Itu kan. Ada Ustaz, belum sudah dilajari di kayak itu tiap kali. Nah ini bisa kada jadi nikah tuh kayak itu. Kita mengaras ke arah jadi. Kalau saya kita nikahkan kami. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya banyak lagi hal-hal yang terkait dengan nikah, tapi intinya adalah apabila rukun nikah itu terpenuhi, maka pernikahannya sah. Laki-laki perempuan harus mampu dalam artian segalanya, mampu memberi nafkah, mampu fisik, mampu mental, mampu menghadapi keluarga ataupun hidup baru nanti, tidak hanya sekedar jos. Yang kedua adalah wali itu ada urutannya, tidak boleh dilangkaui ataupun tidak boleh berpindah ke wali yang wali yang jauh sementara wali dekat masih ada, atau misalnya wali hakim masih ada lalu berpindah ke wali muhakam, itu kada boleh. Yang ketiga adalah saksi. Tolong perhatikan, saksi lebih bagus nak hadir itu lebih banyak, karena yang hadir itu menjadi saksi berataan. Sementara yang dua itu saksi utama namanya, karena minimal saksi nikah itu 2 orang. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah ijab kabul. Selama ijab kabul itu bisa dimengerti sebagai penyerahan atau menikahkan si laki-laki si walinya, kemudian diterima oleh si laki-lakinya, maka itu disebut ijab kabul atau akad nikah. Apakah pakai menikahi atau pakai nikahnya sama-sama sah dan ada dalilnya yang sudah ulun bacakan. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa bapak ibu kita, dosa saudara kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan taufik dan hidayah dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan dimasukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq